Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan e-kinerja melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan yang berlangsung di LEC Pramarta, Kecamatan Sekuti Banyak pada Rabu 11 September 2024 ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Andes Rusmadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Gus Marajaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Julfikar Irwan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Dr. Nur Rohman dan Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah Bambang Setiawan. BIMTEK ini diikuti oleh 120 orang peserta, terdiri dari Ketua Suprayon Kecamatan tingkat SMP, K3S Kecamatan, Ketua PAUD Kecamatan, dan Ketua IGTK Kecamatan dari seluruh Lampung Tengah. Seluruh keluarga besar pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pertama-tama, kan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tadi pagi ini saya responkan Bapak Ibu sekalian. Sungguh rasanya saya berbahagia Bapak Ibu sekalian bermuka langsung kepada seluruh pendidik-pendidik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan ulang bahwa tidak akanlah pernah duduk di depan Bapak Ibu sekalian Pak Haji Musa Ahmad ini tanpa peran serta dan dewan-dewan guru yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian 3 tahun yang lalu menghantarkan beliau untuk sampai duduk di tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Tentu kepemimpinan beliau ini Bapak Ibu sekalian masih terlalu dini kalau tidak kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak PR-PR yang belum beliau tuntaskan dan beliau selesaikan Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian ketika Eksekutif Banyak ini dari Gunung Sugi itu Bapak Ibu sekalian, saya berpikirnya berulang-ulang kali. Betul Pak? Betul Pak? Kenapa? 10, 5 tahun, 20 tahun yang lalu hancur jalan-jalan kita ini. Betul Pak? Ini fakta-fakta yang ada Bapak Ibu sekalian. Cuman alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semenjak kepemimpinan beliau dalam waktu yang menurut saya begitu sangat singkat, 3,5 tahun, jalan-jalan ini beliau selesaikan, jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, terutama jalan ini sejarah untuk dicatat buat diri kita dan seluruh anak keturunan kita Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya bisa bayangkan kalau jalan ini nggak bagus, murid-murid kita, guru-guru kita, mungkin yang tinggalnya nggak di kecamatan ini, kayaknya meminta kita semua. Betul nggak Bu? Bapak sudah memakan waktu yang berjanji. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa forum ini juga? Forum ini senantiasa disilaturahmikan, diajak berdiskusi. Karena forum ini merupakan jembatan corong daripada Bapak Ibu guru yang berada di tingkat-tingkat sekolah, tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten. Tentu forum ini harus dibangun dengan kebersamaan, dengan kekompakan. Kita harus menyamakan langkah, pemikiran, dan aksi Bapak Ibu sekalian. Tentu tanpa kebersamaan dan kekompakan ini, apa-apa yang menjadi harapan daripada Bapak Ibu sekalian, daripada harapan dari Pak Bupati, dari Kepala Dinas Pendidikan, ini tidak mungkin bisa tercapai. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Nur Rohman menekankan pentingnya BIMTEK ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap peningkatan kinerja jajarannya.
Kegiatan ini menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah dalam mendorong pembinaan yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kinerja aparatur. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rohman berharap kepada Bupati Lampung Tengah, Haji Musa Ahmad, agar dapat memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta demi mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya. Orang-orang yang kangen dengan Bapak, orang-orang yang terus haus akan bimbingan dan motivasi yang Bapak akan berikan kepada kita semua, dan kita akan terus memberikan itu untuk kebaikan bagi anak-anak didik kami yang ada di bawah. Pada kesempatan kali ini, izin Bapak Bupati, ini yang hadir adalah pertama dari Korwas Kabupaten Lampung Tengah, koordinator pengawas, kemudian ada juga ketua K3S Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, ada 28. Hadir juga pada kesempatan kali ini juga ketua Suprayon SMP, ada 26 Suprayon di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian ketua IGTK Ikatan Guru Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga ini ketua Himpaudi Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah, dan beberapa teman-teman alhamdulillah hadir juga para kabin. Mohon izin, ada beberapa kabin yang tidak bisa di sini karena menyiapkan untuk kegiatan di Nuwala tadi Pak Bu. Jadi Bu Sekretaris dan kabin kebudayaan kegiatan di Nuwala, kita semua menyiapkan untuk kegiatan di sini. Pada intinya itu Pak Bupati, teman-teman sekalian, insya Allah ini nanti kita tetap ingin menyatukan persepsi, dan kita insya Allah sebelum tadi Pak Bupati hadir, tadi kita semua sudah saling bercurhat antara pimpinan dan teman-teman semua, dan insya Allah tadi juga ada memberikan materi-materi terkait dengan kinerja. Dan pada kesempatan kali ini, izin Pak Bupati, kami sekali lagi menginginkan motivasi, masukan yang berarti untuk kemajuan kita bersama dan dunia pendidikan serta Lampung Tengah yang lebih maju. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menjelaskan bahwa implementasi sistem e-kinerja diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. BIMTEK ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita dalam mengaplikasikan sistem e-kinerja. Musa juga menekankan bahwa program kerja yang sudah disusun harus dapat menyentuh akar permasalahan masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan sumber daya aparatur. Musa Ahmad berpesan kepada para peserta BIMTEK agar serius mengikuti setiap materi yang disampaikan dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas kinerja di lapangan. Saya mengajak kita berpikir realistis, berpikir bagaimana ke depan sama-sama membedakan bersama-sama. Apa membedakan rekan-rekan yang masih di luar. Nah, saya pikir kita semua, rekan-rekan semua sudah sama-sama berjuang. Oleh karena itu, saya dapat satu komitmen kita, satu harapan saya, kita sama-sama berpikir untuk kepentingan besar Kabupaten Lampung. Terlalu kecil rekan-rekan sekalian kalau kita berpikir hanya kepentingan pribadi. Sayang sekali rasanya kalau kita hanya berpikir kelompok dan golongan. Karena kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai pelayan masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini, kita harus mampu berpikir untuk kepentingan besar seperti Lampung Tengah. Tadi juga sudah banyak disampaikan bagaimana kondisi kita sebelumnya dan saat ini seperti apa dan apa depan mimpi ini. Rekan-rekan sekalian, saya 3,5 tahun sampai Februari yang akan datang, saya cuma 4 tahun ya bahkan tidak sampai 2 tahun. Saya kadang-kadang sering berpikir, saya dilantik tanggal 26 Februari 2021. Artinya saya ini bupati yang melanjutkan. Tapi kadang-kadang saya mikir sekali, karena saya pikir saya
yang dilanjutkan yang mana? Saya contohkan, ini ada jalan 10 kilo. Kalau kita bilang Pak Musa, ini jalan 10 kilo, sudah ditambah 4 kilo, yang benar kok dilanjutkan, itu baru melanjutkan. Tapi begitu saya lihat ini jalan 10 kilo, loh kok belum ada sama sekali. Adik saya, kita yang harus mulai dari awal, rekan sekalian. Dan di tengah situasi kondisi yang sulit, tahun pertama kita langsung berharap dan COVID. Tahun kedua masih mau melangkah, dihantam lagi masalah pengangkatan tahun dari P3 sekarang. Mau berbenah lagi, dihantam lagi peraturan dari keuangan 212 dan 110. Hampir tidak bisa nafas. Tapi bukan hanya kita, hampir semuanya. Tetapi rekan sekalian, kalau mau dibandingkan dengan 15 kabupaten kota, insya Allah kita langsung masih ada bukan. Itu hal yang sudah diperjuangkan sejak lama. Alhamdulillah tahun ini melalui program PSDKU bila berada di Lampung Tengah. Apa tujuan kita? Saya memaksakan ini, saya harus ada undangan, ada oposisi, tujuan kita bagaimana kita bisa membantu meringankan beban orang tua. Bisa dibanyakkan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita kuliah di Bandar Lampung atau mungkin di luar provinsi Lampung, paling tidak orang tua terbebani masalah kos-kosannya, belum lagi makan minumnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nanti berada di Lampung Tengah ini, insya Allah anak kita cukup pergi saja dari rumah kita masing-masing. Lebih daripada itu, saya berpikir bagaimana kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia ke depan yang sudah mengejar, yang sudah kuliah saja nasibnya belum tentu, apalagi saya kalau tidak sekolah. Kalau yang berikutnya apa yang disampaikan Pak Sumadi tadi, ini kita pemimpin itu harus punya mimpi yang jauh. Coba lihat, hampir semua universitas itu akan di Bandar Lampung. Coba bayangkan, 15-20 tahun yang akan datang, mau jadi apa Bandar Lampung itu? Kalau semuanya mau ngumpul di sana. Sementara saya lihat 15 kabupaten kota tidak ada satupun yang terlampau serius mempersiapkan itu semua. Maka saya bilang sama kawan-kawan yang ada di Bandar Lampung Tengah, saya bermimpi, berharap 15-20 tahun yang akan datang kita geser dari pendidikan di Provinsi Lampung yang benar. Saya sudah dibahas lahan 5 hektar Unila yang ada di dalam studi. Sementara tahun ini kita tempatkan di banyak lagi bukan gajah. Sudah persiapkan dengan baik. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita ini ke depannya akan mengambil tongkat estafet daripada kita. Kalau kita persiapkan dengan baik, generasi mereka kita ke depan, artinya kita kubur harapan-harapan, cita-cita kita ke depan. Oleh karena itu rekan semua, terutama rekan yang ada di dalam pendidikan, tolong ini catat dengan baik, tanamkan dengan baik di dalam hati kita. Kalian semua punya tanggung jawab dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita semua. Punya tanggung jawab mempersiapkan anak-anak kita ke depan sebagai pejuang-pejuang muda kita semua. Jadi kalau kalian semua sekarang kan di dunia pendidikan melakukan bimbingan dengan anak kita semua, hanya sekedar gugur kewajiban saja, apa yang bisa kita harapkan dari generasi muda kita 15-20 tahun yang akan datang? Membangun dunia pendidikan ini tidak bisa sekejap, tidak bisa setahun 2 tahun, tidak bisa juga dalam satu periode. Tapi saya berharap apa yang kita lakukan saat ini tidak adalah fondasi kita dalam rangka kita mempersiapkan ke depan. Kalau kita tidak lakukan saat ini, bagaimana mungkin apa yang kita tunggu ke depan? Tidak mungkin.
Kalau diibaratkan sebuah bangunan, saja ini baru fondasi yang kita lakukan. Kita berharap nanti diteruskan dindingnya atapnya menjadi sebuah bangunan yang bisa kita bangun bersama. Lalu prioritas kita yang kedua, cukup koordinasikan dengan camat dan kepala kampung. Semua saya tidak diberikan KPR anggaran 2025. Terus ada kedua, kalau sampaikan yang sudah dapat di anak kita untuk semua sampaikan ke orang tua, yakin juga keinginan kita dalam rangka membantu para orang tua. Jadi saya berbicara seperti mengajak kita semua ubah yang seperti itu. Saya ada nanya, kawan-kawan di bidang pendidikan. Cuma yang jadi masalahnya sering diruntuknya di belakang. Tapi kalau kalian sampaikan dengan saya, dengan bukti-buktinya, saya habisi. Saya tahu, kawan-kawan kalau di kunjungan inspektorat kita masih disusahkan, benar? Hah? Yang kalau di kunjungan inspektorat masih disusahkan, benar? Kok ketahuannya kenapa ini? Hah? Nggak usah takut, saya akan menjawab ini. Datang ke inspektorat, saya bilang tolong dicek kalian. Mana dinas instansi yang sudah 4 kali saya datang kecuali inspektorat. Ketika saya tidak bisa dibohong, di bawahnya sering salah saya. Saya bilang kalian inspektorat kalau datang justru masih bikin takut aparatur kita semua, belum berhasil itu. Tapi bagaimana inspektorat ke depan bisa menjadi konsultan, malah dirindukan seluruh instansi, diminta data, tolong bantu kami bagaimana sesuai dengan aturan, itu baru berhasil inspektorat ke depan. Tapi kalau datang saja kita menghindar takut, ada jadi persoalan itu. Mereka ditugaskan sekarang dibiayai, anggaran mereka paling besar untuk pengawasan kita. Jadi saya minta, cuma itu syarat-syaratnya. Kadang-kadang aparatur kita itu jadi masalahnya nggak mau repot yang SPD lah itu lebih kasih uang ini beberapa kita. Tapi kalau kalian persiapkan dengan baik semua administrasi, tidak ada alasan mereka membuatkan kalian semua. Jadi saya minta benahi betul ini. Nah, kalau mereka sudah kalian sajikan dengan yang sebenar-benarnya, kalian masih dicari-cari, itu urusan saya. Sampaikan dengan saya tidak, saya berhentikan mereka. Jangan takut. Mereka bersama kalian semua. Daripada kamu terus dipindah semua, ini saya bilang, model apa ini? Pemerintahnya model apa? Ini kayak model zaman Belanda, seperti itu. Tak benar seperti itu. Mereka justru harus datang membimbing kalian semua, mengarahkan kalian semua supaya bisa menjalankan tugas itu dengan baik-baik secara bawah. Bukan justru membebani seperti itu. Teman itu, jangan kalian yang ada di daerah kecamatan, kadang-kadang dikasih instansi yang ada dengan bersama. Kalau sudah bilang kemarin biar kita ruang sekitar, tapi mereka cuma ngomong itu aja, tak pernah juga ngomong saya. Tidak boleh polisi sampaikan, tapi kalau ada, apalagi kalian semua, kita sampaikan apa? Oh, saya rahasiakan semua di sekali. Kalau ini tidak kita bereskan, ini mau sampai kapan kultasnya? Apa iya kalau kamu didatangi lalu diminta uang keluar kantong pribadi? Tidak mungkin. Artinya kita itu juga. Terus bagaimana dalam pertanggungjawaban itu? Ini kan tambah galau namanya. Kalau nggak diselesaikan, Pak Kadin itu diingatkan kawan-kawan semua. Nggak usah takut, nggak usah Pak Kadin saya nggak sampaikan masalah. Saya yang mengambil tindakan itu semua untuk kenyamanan kita semua rekan sekalian. Ya, saya nggak ada obat dengan mereka. Saya nggak pernah minta uang dengan mereka. Kalau saya jadikan kepala dinas dulu, saya nggak pernah minta uang dengan mereka. Kenapa saya mesti takut? Kalau saya jadikan kepala dinas, saya jadikan camat pakai uang, itu saya takut itu. Justru menindak mereka semua, semua. Itu kuncinya. Boleh tidak saya minta uang buat 300 juta dan pada saya nggak mau. Saya tidak pernah melakukan. Jadi nggak usah. Jadi kalau kalian lapor dengan saya, insya Allah nggak lapor kenapa? Belajar sama Tuhan, yakin.
Saya pikir sudah ketika kita terbagi ke sampai saya terbaik lagi. Saya tidak akan ingin ada semua yang menjadi banggaan orang-orang di luar yang tidak bertanggung jawab. Kalau kalian kerja baik, kerja benar, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kalian jadi yang memulainya, ada apa itu? Saya pun juga tidak bisa melihatnya. Tapi kalau kalian sudah kerja benar, kerja baik, masih dicari-cari persoalannya, itu tanggung jawab saya. Ya, nah oleh karena itu dengan semua apa yang saya sampaikan ini 3,5 tahun ini bukan hal yang mudah. Kita menjalankan oleh pemerintahan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, parah. Kalau di tempat yang lain kalian mungkin kenal ada silta aparat kampung tidak terlayani, atau yang lain tidak tertunda. Katakan kepala kampung itu paling nyaman, ya. Kalau biasanya bisa 6 bulan, 3 bulan, setiap bulan sama dengan kalian. Aparatur kampung tidak sampai ke kampung-kampung itu aja bersama. Setiap bulan bagian sama dengan ASN. Ya. Oleh karena itu rekan semua yang saya sampaikan ini kesulitan-kesulitan yang kita alami. Oleh karena itu rekan sekalian, kalau kalian sudah lihat poster, lihat gambar, kenapa hadirnya sosok seorang Gus Ahsan dalam Tengah? Pasti saya yakin kalian itu tidak tahu, enggak. Kamu saya gimana? Ini orang dari Jakarta, tidak punya sanak saudara dalam Tengah, tidak kenal dan tidak. Kenapa dia suka dari Jakarta? Karena hasil pemilu kita yang lalu, Lampung Tengah ini kemudian tersebut kita kali tinggi 73%. Dan dari hadir Gus Ahsan, ini orang Pak Prabowo langsung yang titipkan kita yang sedang. Mau pintarnya dia apa kita mikir, kalau dunia nggak ada, nggak bisa Bapak Mugabe. Ini 3,5 hari ada kopi orang tak ada mikirnya. Gimana caranya mikirnya? Saya bilang sama foto senang PBD kita sekarang ini seperti buat orang dewasa pakai sarung anak kecil. Ditarik ke atas dengkulnya kelihatan, tarik ke bawah posternya kelihatan. Bingung. Kalau kita cari orang segini lagi, sama aja bohong. Saya minta maaf, 3,5 tahun saya jalan sendiri, segel. Ada. Saya berharap ini datang. Pak Muzani, anak Muzani seperti itu datang liputan dengan saya. Harapannya nanti dia dari jabatan kita untuk jemput semua anggaran yang ada di pusat untuk Bapak cepat membawa ke daerah. Kebetulan kami harus memenuhi kewajiban terkait dengan Permen 48 terkait dengan PDPD peserta didik penyandang disabilitas, kemudian dituangkan juga di dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2004 tentang pendidikan inklusi di satuan pendidikan. Kemudian saya baca juga di Pergub nomor 30 tahun 2023 Lampung Tengah tentang wajib belajar 12 tahun, di sana juga ada pendidikan inklusi. Kami mendengarkan pemaparan Bapak tadi, optimis dunia pendidikan kita ke depan akan lebih maju. Dengan catatan Pak ya, kami minta garansi terkait dengan kita di dinas pendidikan sudah membentuk ULD Pak, unit layanan disabilitas, sudah membentuk SK, Pak Kepala Dinas sudah ke Batam untuk rakor. Kami kebetulan beberapa kali mewakili Pak Kadis, mewakili Pak Sekretaris, mewakili Pak Kadis juga hubungannya dengan pendidikan inklusi. Nah ini tuntutannya luar biasa banyak Pak. Kami baru punya SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sehingga koordinasinya baru sebatas lingkup pendidikan. Padahal terkait dengan pendidikan inklusi ini kita perlu dukungan dari pihak lain, dari kementerian lain, dari OPD lain gitu. Mungkin kedepannya kita bisa, harapannya nanti bisa terbit Pergub tentang pendidikan inklusi ya. Dari Permendikbud nomor 48 itu ada kurang lebih 12 turunannya ya Pak ya. Dan kebetulan saya secara inisiatif melakukan penjaringan data, walaupun sebenarnya satuan pendidikan juga sudah menginput Pak, ada
di sekolahnya ada atau tidak anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kami menjaring data, kemudian sudah memperoleh data, ada kurang lebih 138 satuan pendidikan yang terkonfirmasi di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Kami tuntutan Pak, sebenarnya kami mungkin kalau jujur teman-teman di bawah berat, lumayan berat ya, karena memang tidak memiliki dasar pendidikan luar biasa. Tapi kita harus menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka ke depan kami berharap Pak, insya Allah kalau nanti Bapak berlanjut, kami berharap minta garansi bahwa ada dukungan terkait dengan sarana prasarana Pak, karena terkait dengan pelayanan anak berkebutuhan khusus ini memerlukan sarana prasarana yang berbeda. Paling tidak di setiap satuan pendidikan kita jaga-jaga ya Pak, setiap payung sebelum hujan itu ada jalur evakuasi terkait dengan untuk penyandang disabilitas misalnya yang menggunakan kursi roda. Itu saja Pak harapan kami, bahwa di dalam, karena di sana tidak lanjut karena tidak ada dukungan anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 orang. Jadi kalau hanya seperti itu instruksi nasional gampang buat saya. Jadi nggak ada. Jadi saya berpikir malah begini, kalau seperti ini dilakukan, pasti rekan-rekan semua pasti akan mendapatkan kesulitan. Saya sudah sampaikan, nggak ada pendidikan khusus tentang itu. Ya? Akhirnya apa? Sasaran juga tidak sampai. Saya pikir kita yang harus mulai. Kalau memang bisa dilakukan secara regulasinya. Kita carikan tempat khusus semua disabilitas kalau kita didik di situ. Kita carikan. Jadi kita harus berkeinginan itu, ya. Jadi kalau memang mungkin, coba didata. Nanti di sekolah-sekolah kita yang memang dapat kira-kira berapa banyak, kita carikan yang bisa membimbingnya, kita bimbingkan di mana sekolah yang macam, kita siapkan fasilitas yang membimbingkan. Sehingga kita bukan hanya dibantu di sekolah-sekolah tertentu, tapi kita pusatkan nantinya sehingga betul-betul bisa mendapatkan bimbingan yang terbaik yang diberikan kepada anak disabilitas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dari pengawas, alhamdulillah selaku koordinator pengawas, mudah-mudahan jawabannya sama, gampang ya Pak Bupati. Jadi kami pengawas Pak sudah membimbing mendampingi teman-teman di sekolah. Yang pertama, permasalahan di sekolah itu kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu wartawan dan teman-temannya. Itu keluhan di sekolah Pak. Yang berikutnya, jumlah tenaga pengawas untuk SMP itu 33 orang Pak. Jumlah sekolahnya 220 Pak, kurang lebih. Kemudian untuk SD, jumlah pengawas itu di 2024 ini tinggal 25 orang Pak. Jadi kami harus mengawasi jumlah sekolah kalau SD kurang lebih 700 Pak. Di Permen, tugas dan pokok fungsinya pengawas, kalau SMP, pengawas SMP itu hanya 7 sekolah Pak, dan atau 40 guru binaan. Sementara SD itu satu pengawas harus membina 10 sekolah. Dengan kondisi pengawas SD yang sangat minim 25, maka teman-teman pengawas SD itu membimbing atau membina sekolah kurang lebih 40 sekolah. Sehingga secara kinerja teman-teman pengawas SD itu nggak pernah libur Pak. Maka hari ini saya mengundang K3S-nya, KKPS-nya, dia sedang berada di sekolah lain Pak. Maksud saya begini, kalau memang bisa dalam waktu dekat pengawas diangkat atau dilantik, kami selaku saya selaku Polres memohon untuk dilantik pengawas SD yang didahulukan. Karena kalau menurut jumlah, kalau SMP masih normal Pak, SD yang sangat kurang. Yang berikutnya Pak, dua sudah ya Pak. Saya kira itu Pak, artinya kalau memang bisa dijawab, terima kasih. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Jadi terkait ini sudah beberapa hal verifikasi SDM. Jadi terkait dengan pengangkatan pengawas, sebenarnya kita sudah mengajukan itu ke pusat. Tapi sampai di posisi ini masih ada yang perlu direkomendasi dari Pak RB. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Bupati yang kami hormati, mohon izin Bapak di media fasilitasi hari ini yang dibuka untuk pertanyaan, untuk penyampaian harapan seperti yang Bapak ungkapkan bahwa ketika kebenaran diiringi dengan keberanian maka dia akan menjadi sebuah aksi. Tapi ketika kebenaran
tapi tidak ada keberanian untuk menyampaikannya, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Hari ini mohon izin kepada kawan-kawan di tingkat PAUD, TK dan Kober. Di sini saya akan mewakili kawan-kawan Bapak dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran apa yang kami rasakan di bawah Bapak. Mohon izin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang hari ini memfasilitasi ruangan ini untuk kami menyampaikan aspirasi kami. Baik Bapak, yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah usaha kami untuk mengurai sesak di dada. Ya, dada siapa? Terutama saya sebagai pucuk pimpinan di tingkat kecamatan. Saya sebagai ketua Himpau di kecamatan dan juga ketua PKD di kecamatan Rubiah, yaitu PKD yang menaungi daripada Kober dan TK. Ya, apa yang kebenaran di bawah yang ingin kami salurkan pada hari ini kepada orang tua kami, Bapak Bupati Musa Ahmad. Kebenarannya adalah Bapak, di tahun ini, di tahun kemarin, kawan-kawan ini selalu bertanya kepada saya, Bu, bagaimana ya insentif yang biasanya kami terima dulu? Ini adalah pertanyaan yang berulang-ulang, dan hari ini saya mencoba untuk mengurai apa yang menjadi permasalahan kami hari ini. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa tanpa adanya DHN pun, insentif pun, alhamdulillah sampai hari ini kami masih tetap menjadi pejuang pendidikan anak usia ini. Tapi hari ini kami ingin menyampaikan harapan kami karena adanya insentif, adanya DHN dari anggaran daerah itu menjadi sebuah apresiasi bahwa kami dilihat oleh pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah bahwa kami ada, karena idealnya guru PAUD adalah peletak fondasi pertama dari sebuah pendidikan. Itu idealnya, tetapi pada realitanya kami terkadang-kadang agak dinantikan. Itu Pak yang kami rasakan. Saya mewakili kawan-kawan di tingkat PAUD, TK dan Kober. Mudah-mudahan hari ini ketika saya mewakili teman-teman, saya bisa menyampaikan aspirasi kawan-kawan, Bapak sebagai orang tua kami di Kabupaten Lampung Tengah ini dapat memberikan pencerahan untuk kami. Terima kasih. Bu siapa namanya? Bu Rumia. Baik. Ya, terima kasih banyak. Saya berharap yang seperti ini yang disampaikan, katanya manis-manis saja ya. Bu Bina dengan kawan-kawan yang lain, inilah tadi kadang-kadang yang jadi ruwet pikiran kita. Kalau saya pengennya semuanya banyak, semuanya bisa kita lakukan, kita berikan, apalagi itu berkaitan dengan hak-hak kalian semua sebagai pejuang pendidikan. Dan ini juga lagi-lagi jadi sebuah persoalan. Nah, kemarin habis diperiksa BPK dan itu dinyatakan tidak boleh. Ini persoalan. Dan celakanya lagi, BPK ini kadang-kadang saya jadi aneh. Antar daerah ini sering nggak sama objek pemeriksaannya. Jadi kalau kebetulan Lampung Tengah ini mereka seperti ini, di Lampung Selatan belum tentu objeknya itu. Jadi kalau kalian sering dengar, kenapa waktu kita tidak boleh di sini boleh, di sini masih dilakukan? Nah BPK ini seperti itu. Jadi setiap turun tuh objeknya sering tidak sama. Begitu kita ditemukan ini, terpaksa kita tidak boleh menganggarkan untuk itu. Tapi Lampung Selatan mungkin belum sampai ke sana pemeriksaan. Yang pada repot Bu sekalian. Jadi kita jangan sampai lihat baik tujuan baik kita justru menjerat layanan kita. Ini jadi persoalan. Tapi Mas Rohman, saya pikir ini kan nyata. Apa yang dilakukan kawan-kawan kan benar. Pekerja, kan kalau mereka tidak bekerja itu lain persoalan. Sekali-sekali pas BPK di sini, Pak Rusmadi, ya ajaklah kawan-kawan bisa curhat tentang BPK. Sudah mereka niat baik tujuan baik kita ini ya. Jangan sampai terbelenggu karena hukum berbuat seperti ini. Kan pada saat nanti mereka berkata berkala,
ibu-ibu nggak apa-apa diwakili 10 orang dalam macam, sampaikan dengan mereka supaya mereka juga punya hati nurani di situ. Jadi kan kalau seperti ini dianggap yang salah itu kita. Tapi kalau kita melakukan itu melanggar hukum kita, jangan kena, ini jadi persoalan ya. Jadi saya minta Pak Kadis ini serius ini ya, tolong difasilitasi kawan-kawan sampaikan dengan BPK. Ini loh persoalan yang dihadapi ya. Jangan sampai apa yang jadi hak kawan-kawan mereka betul-betul melakukan tugas itu, tapi ternyata kita tidak mendapatkan perhatian kita ya. Ibu nanti dengan dengan Pak Kadisnya pada saat keputusan BPK ini yang sudah dilakukan mereka, hasil audit mereka tolong sampaikan ya mereka. Sepanjang mereka sudah membolehkan, saya akan pasti berikan hak kalian semuanya ya. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.